Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Ekonomi Moneter. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai keseimbangan kurva ISLM. Dan sebelumnya kami akan mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Rizka Amelia Zulfi, sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri kedua. Dan selanjutnya ada rekan saya, Fadila Asari sebagai pemateri ketiga, dan Cici Septiani sebagai pemateri pertama. Adapun poin pembahasan kami ada 3. Yang pertama yaitu pengertian keseimbangan pasar barang dan pasar uang, dan selanjutnya ada perhitungan pendapatan dan tingkat bunga keseimbangan, serta yang ketiga adalah kurva keseimbangan pasar barang dan pasar uang atau ISLM. Dan selanjutnya kepada pemateri pertama, Cici Septiani, dipersilahkan. Baiklah, saya Cici Septiani. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian keseimbangan pasar barang dan pasar uang, atau sering kita sebut dengan ISLM, di mana pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa yang disebut dengan sektor real. Jadi, kurva IS ini menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. Kurva IS ini merupakan singkatan dari investasi dan saving atau tabungan. Kurva IS ini menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang ada pada pasar barang. Jadi, kurva IS ini memiliki kemiringan yang negatif yang menunjukkan kombinasi dari suku bunga dan juga output yang akan menjamin terjadinya keseimbangan di pasar barang. Nah, yang kedua yaitu kurva LM, di mana kurva LM ini menunjukkan apa yang terjadi pada permintaan dan penawaran uang. Kurva LM ini memiliki kemiringan yang positif, yang menunjukkan kombinasi dari suku bunga dan output yang akan menyebabkan terjadinya kemiringan di pasar uang. Nah, jadi keseimbangan kurva ISLM ini akan tercapai pada perpotongan antara kurva IS dan kurva ILM. Dan hal ini mengandung pengertian bahwa keseimbangan pada kurva ISLM ini merupakan keseimbangan di mana pada tingkat keseimbangan ini tercapai keseimbangan dan sekaligus sektor moneter dan maupun juga sektor real. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cici Septiani yang telah menjelaskan mengenai pengertian keseimbangan pasar barang dan pasar uang atau ISLM. Dan selanjutnya, materi kedua, mengenai perhitungan pendapatan dan tingkat bunga keseimbangan akan saya jelaskan sendiri. Nah, keseimbangan umum terjadi saat besarnya pendapatan atau Y dan tingkat bunga atau I mencerminkan pendapatan dan tingkat bunga keseimbangan yang terjadi baik di pasar barang atau jasa maupun di pasar uang. Nah, untuk mengukur keseimbangan tersebut, yang pertama kita harus melihat dulu dari keseimbangan IS, keseimbangan LM, baru terakhir ke keseimbangan umum. Nah, keseimbangan IS merupakan keseimbangan pada pasar barang atau investasi dan saving, di mana terjadi apabila tingkat investasi sama dengan tingkat tabungan. Dan selanjutnya adalah keseimbangan LM atau di pasar uang, di mana keseimbangan LM adalah jumlah yang beredar atau penawaran uang akan sama dengan jumlah uang yang diminta ataupun permintaan uang. Nah, yang terakhir, keseimbangan umum merupakan keseimbangan dari ISLM, dan equilibrium atau keseimbangan umum tercapai pada perpotongan antara kurva IS dan juga kurva LM. Selanjutnya, mengenai contoh dari perhitungan keseimbangan ISLM, atau kita mencari mengenai keseimbangan pendapatan dan juga tingkat bunga. Nah, di sini contoh perhitungannya, contoh soalnya, diketahui fungsi permintaan yaitu C sama dengan 100 ditambah 0,75Y, dan fungsi investasi yaitu I sama dengan 6 dikurang 200I. Dan penawaran uang atau MS, money supply, sama dengan 500. Dan permintaan uang, money demand, sama dengan persamaan 0,2Y
ditambah 428 dikurang 400I. Nah, yang pertama, dalam mencari keseimbangan umum ataupun keseimbangan ISLM, yang pertama kita mencari dulu keseimbangan IS. Adapun persamaan untuk mencari keseimbangan IS adalah Y sama dengan C tambah I. Nah, contoh ini adalah pada perekonomian dua sektor, di mana persamaannya adalah Y sama dengan C tambah I. Lalu dimasukkan Y sama dengan fungsi C, yaitu adalah 100 tambah 0,75Y, ditambah dengan fungsi investasi, yaitu 60 dikurang 200I. Di mana pada soal ada sedikit kesalahan, di mana fungsi I adalah sama dengan 6 dikurang 200I. Maka kita dapatkan, kita pindah ruaskan, kita samakan, Y dikurang 0,75Y sama dengan 160 dikurang 200I. 0,25Y sama dengan 160 dikurang 200I. Dan kita dapatkan persamaan Y sama dengan 640 dikurang 800I. Nah, selanjutnya kita mencari lagi keseimbangan LM-nya. Nah, untuk keseimbangan LM, persamaannya adalah MS sama dengan MD, atau penawaran uang sama dengan permintaan uang. Maka kita masukkan rumusnya, persamaan MS adalah 500, dan persamaan dari MD adalah 0,2Y ditambah 428 dikurang 400I. Lalu kita pindah ruaskan, 0,2Y sama dengan 72 ditambah 400I. Y sama dengan 360 ditambah 2000I. Maka kita dapatkan keseimbangan LM-nya Y yaitu sama dengan 360 ditambah 2000I. Lalu kita cari lagi keseimbangan yang terakhir, yaitu keseimbangan umum, di mana IS sama dengan LM. Pada sebelumnya telah kita dapatkan bahwa fungsi dari IS adalah 640 dikurang 800I. Dan persamaan dari LM adalah 360 ditambah 2000I. Kita pindah ruaskan. 2800I merupakan hasil dari min 2000I dikurang 800I. Maka didapatkan hasilnya 2800I. Dan 280 adalah hasil dari 360 ditambah 640 dikurang 640 dikurang 360. Maka I kita dapatkan yaitu 280 dibagi 2800 sama dengan 0,1 atau 10%. Nah, lalu selanjutnya setelah kita dapatkan dari tingkat bunga keseimbangannya adalah 0,1 atau 10%, maka kita cari lagi keseimbangan pendapatan nasionalnya, di mana kita masukkan salah satu persamaan baik dari persamaan IS maupun persamaan LM. Nah, di sini dicontohkan bahwa kita memasukkan persamaan IS, di mana persamaan IS adalah Y sama dengan 640 dikurang 800I. Maka kita masukkan nilai I atau tingkat bunga yang telah kita dapatkan tadi sebesar 0,1. Maka kita dapatkan pendapatan nasional keseimbangannya adalah 560. Jadi, pada keseimbangan umum ISLM pada contoh soal, tingkat keseimbangan bunganya adalah 10% dan pendapatan nasional keseimbangannya adalah sebesar 560. Mungkin sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh materi Fadila Azhari. Baik, saya pada Sari akan menjelaskan tentang kurva keseimbangan pasar barang dan pasar uang atau ISLM. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa kurva IS merupakan kurva yang menggambarkan yang terjadi di pasar barang. Dan kurva IS memiliki slope atau kemiringan negatif. Sedangkan kurva LM merupakan kurva yang menggambarkan yang terjadi di pasar uang. Kurva LM ini memiliki slope atau kemiringan yang positif. Keseimbangan terjadi ketika kurva akan berpotongan pada satu titik. Seperti gambar yang pada slide. Pada awalnya, keseimbangan terjadi pada kurva IS 0 dan kurva LM 0 saling berpotongan. Keseimbangan ini menghasilkan tingkat bunga keseimbangan di I0. Nah, dan pendapatan nasional keseimbangannya di Y0. Adanya kebijakan easy money atau policy atau yaitu kebijakan bank sentral yang menambah jumlah uang yang beredar menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan dari LM0 ke LM1. Akibatnya, hal tersebut membentuk keseimbangan baru di mana pendapatan nasional keseimbangan menjadi di Y1 dan suku bunga keseimbangan menjadi di I1. Adanya penambahan jumlah uang beredar menyebabkan suku bunga di pasar menjadi turun. Turunnya suku bunga menyebabkan investasi bertambah dan mengakibatkan kurva IS bergeser ke kanan yaitu IS1.
Pergeseran dari kurva IS menyebabkan keseimbangan berubah kembali menjadi I2 dan Y2. Banyaknya permintaan dana untuk investasi menyebabkan suku bunga menjadi naik. Mungkin itu materi saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadila Asari yang telah menjelaskan mengenai keseimbangan kurva ISLM. Dan keseimbangan kurva ISLM ini adalah contoh dari apabila ada kebijakan dari easy money policy atau penambahan tingkat jumlah uang yang beredar. Nah, mungkin sekianlah penjelasan kelompok kami mengenai materi dari keseimbangan kurva ISLM. Dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan mari kita lanjutkan diskusinya di WhatsApp group. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.